Benar ya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung, dapat kami kerjakan, karena kami punya Tuhan Allah, sahabat kami yang setia, yang selalu peduli akan kehidupan kami, yang selalu menyertai setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan, kami kuat sampai dengan hari ini. Itu semua karena kami mempercayai kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ketika kami diizinkan melewati persoalan dan pergumulan hidup, kami selalu percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar, di dalam Engkau selalu ada mujizat. Dan kami percaya tangan kuat Tuhan menopang kami, sehingga kami dimampukan melewati setiap masalah dan pergumulan kami. Hari yang indah ini Tuhan, kami datang kembali, kami ingin dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siapkan tanah hati yang subur, agar benih firman-Mu bisa jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, sehingga kami selalu kuat di dalam Engkau. Hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini Tuhan untuk melayani Engkau melalui pemberitaan firman-Mu, biarlah urapan yang berasal daripada-Mu jadi bagian hamba-Mu, agar benar-benar isi hati Tuhan yang akan Hamba sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Luar biasa di dalam Tuhan ya. Kita sudah masuk dalam lembaran bulan Desember, di mana di bulan Desember kita sama-sama memperingati hari yang indah, hari di mana setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen merayakan perayaan Natal. Hari di mana setiap orang berbagi kasih. Bulan di mana kita dipenuhi dengan sukacita, karena bulan Desember hanya satu kali datang di dalam satu tahun. Banyak upaya yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan agar supaya momen satu tahun satu kali ini benar-benar memberikan kesan yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Tetapi banyak yang melupakan hakikat dari perayaan ini. Banyak yang melupakan apa sebenarnya arti dari kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Perayaan demi perayaan berlalu dengan cepat, dan akhirnya orang-orang melupakan peran kehadiran Yesus di dalam kehidupan setiap manusia. Dan ada begitu banyak orang yang masih percaya bahwa Natal itu hanya datang satu tahun satu kali di dalam kehidupan kita. Padahal Natal yang adalah Yesus Kristus harusnya ada di setiap kehidupan kita, setiap hari, setiap saat, menit, detik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama membuka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Saudaraku, ayat firman Tuhan yang begitu sangat luar biasa yang kita baca pada pagi hari ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang begitu bangga dengan perbuatan baik mereka, yang begitu bangga ketika mereka bisa mempersembahkan sesuatu sebagai tanda mereka mengasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini jelas mengatakan bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Dia. Dia yang
memilih kita di antara sebagian atau di antara begitu banyaknya manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dia memilih saya dan saudara untuk Dia kasihi, tanpa Dia melihat atau tanpa Dia mempertanyakan latar belakang kehidupan kita. Kita yang berdosa, kita yang melakukan kejahatan, kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, tetapi karena Dia mengasihi kita, Dia memilih kita, maka Dia datang dalam rupa sebagai anak manusia untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kitalah yang mengasihi Allah lebih dahulu, karena pada dasarnya Allah yang memilih kita dan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sejati, dengan kasih-Nya yang tidak ada pamrih, dengan kasih-Nya yang tidak bersyarat, dengan kasih-Nya yang tidak egois, dengan kasih-Nya yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Seperti lilin yang rela hancur, Dia pun mengorbankan nyawanya, darahnya yang menetes demi cintanya kepada kita. Ketika memasuki bulan Desember, harusnya kita mengingatkan, harusnya kita mengingat akan peristiwa di mana kelahiran Yesus membawa sukacita, membawa perubahan di dalam setiap kita. Karena Dia datang untuk satu tugas yang mulia, menyelamatkan setiap kita dari keterikatan kita akan dosa-dosa kita. Tetapi sayang sekali, banyak orang seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu memilih untuk tidak diselamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia tanpa terkecuali. Tetapi sayang sekali, tidak banyak manusia yang mau merespon akan kebaikan Tuhan, akan kedatangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah tidak pernah menuntut untuk dibalas, tetapi Dia ingin respon dari kita agar kita boleh masuk di dalam janji-Nya, di dalam kerajaan yang kekal. Saudara yang terkasih, kasih dari Kristus adalah kasih yang sejati, karena Dia mengasihi kita, dan pernyataan kasih Allah kepada kita sebagai bentuk karunia dan anugerahnya bagi setiap manusia. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Alkitab tidak berkata Allah memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Amin. Sekali lagi, Alkitab tidak berkata Allah memiliki kasih, tetapi Alkitab jelas mengatakan Allah sendirilah yang bernama kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih adalah esensi atau karakter dari Allah. Alasan mengapa segala sesuatu tercipta di dunia adalah karena Allah mengasihi kita. Tadi pujian berkata alam semesta, ya, alam semesta. Kenapa alam semesta harus memuji Tuhan? Karena alam semesta pun adalah ciptaan Tuhan sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita. Tadi juga lagu kedua atau ketiga, bumi dan langit, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Karena langit dan bumi tempat kita berpijak adalah ciptaan Tuhan sebagai bentuk kasih cintanya kepada saya dan saudara. Untuk itulah saya dan saudara diciptakan di hari yang terakhir, karena Dia menyediakan segala sesuatunya terlebih dahulu. Dia menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Bayangkan
saudara. Dia tidak membiarkan kita kelaparan di tengah-tengah dunia ini. Dia menciptakan dahulu ciptaan-ciptaannya yang lain agar kita tidak kelaparan, agar kita bisa melihat penerangan cahaya, agar kita bisa berpijak dengan nyaman di tengah-tengah bumi ciptaannya. Sungguh besar kasihnya. Makanya saya berkata, kalau hanya untuk pergumulan kecil, masalah makanan, minuman, pakaian, masalah pergumulan sehari-hari, apakah Allah tidak sanggup menyelesaikan? Allah begitu sanggup menyelesaikannya. Karena Allah sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Tetapi Dia ingin hidup kita tetap bergantung kepadanya. Amin. Saudara, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya, menurut Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Kasih Allah kepada kita tidak bersyarat. Dia mengasihi kita baik pada hari kemalangan dan pada hari keberuntungan kita. Jadi Dia mengasihi kita ketika kita berada di masa-masa sulit maupun ketika kita berada di masa-masa bersukacita. Banyak orang berkata bahwa Allah telah meninggalkan kita. Yesus sudah meninggalkan kita. Berdoa bergumul bertahun-tahun tidak ada jawaban. Tetapi saya mau katakan, Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mazmur berkata dengan jelas bahwa Allah berdiri di sebelah kanan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai setiap langkah kita. Dan firman Tuhan juga jelas mengatakan, apabila kita jatuh, tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang siap menolong kita setiap waktu dan setiap saat. Dia mengasihi kita ketika kita tidak merasakan kasih-Nya ataupun ketika kita merasakannya. Karena Allah yang kita sembah tidak pernah berubah, sama seperti manusia yang suka berubah-ubah. Sekarang ada sepatu bunglon, ya. Sepatu bunglon itu kalau nggak ada cahaya, dia warnanya tetap. Tapi ketika dia kena cahaya matahari, maka dia akan berubah warna. Lagi ngetren sekarang sepatu bunglon. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu di zaman ini. Ketika di dalam gereja warnanya tetap putih seperti salju. Shalom, haleluya. Tetapi ketika keluar dari gereja, mereka suka haleluya dengan segala sesuatu yang mereka dengar di gereja. Tapi di sini tidak ada. Tapi di tempat lain banyak. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka maknai tentang kasih Kristus seringkali mereka lupakan. Sehingga masalah-masalah kecil, gesekan-gesekan kecil mampu membuat mereka mundur, mampu membuat iman mereka lemah. Karena kasih di tengah-tengah dunia ini mulai berkurang. Manusia egois. Saudara, manusia yang egois adalah manusia yang tidak memiliki kasih. Ketika kita mengakui bahwa Bapa kita, Allah yang kita sembah adalah Allah kita dan kita adalah anak-anaknya, maka otomatis karakter Bapa menjadi bagian setiap kita. Amin. Karakter yang paling menyorong, esensi dari Bapa yaitu kasih. Itulah yang seharusnya menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita dalam menyambut Natal maupun di hari-hari yang Tuhan izinkan kita lalui di tengah-tengah dunia ini. Karena orang Kristen tanpa kasih adalah kehidupan kekristenan yang mati. Amin. Orang Kristen tanpa kasih adalah kehidupan kekristenan yang mati. Firman Tuhan jelas mengatakan, jika engkau mengasihi Allah, maka engkau pasti mengasihi orang yang berada di depanmu. Amin.
tidak mau mengasihi orang yang berada di depan kita. Ketika Dia memilih kita, maka kita adalah bagian orang-orang yang terpilih untuk mengaplikasikan karakter Allah di tengah-tengah dunia ini. Orang dunia mengenal kekristenan itu identik dengan kasih. Amin. Mereka tidak mengenal hal yang lain. Mereka hanya tahu Kristen itu adalah Kristen yang penuh dengan kasih. Tetapi ketika kita mulai melihat ke dalam kehidupan kepribadian kita, atau kita mulai introspeksi diri kita, akan apakah benar kehidupan kekristenan kita dipenuhi dengan kasih? Ataukah kita menjalani hari-hari kita menjalani kehidupan kita dengan keegoisan kita, dengan kesombongan kita, dengan kegagahan dan kemegahan kita, tanpa kita memperdulikan orang-orang di sekitar kita? Natal tidak berarti tanpa kasih. Amin. Saudara, perayaan Natal yang seringkali kita hadiri bukanlah semata-mata sebuah pesta yang meriah, tetapi setiap perayaan Natal mengingatkan kita pada kasih yang tulus, kasih yang sangat sempurna, kasih yang mengorbankan dirinya sendiri untuk saya dan saudara. Kasihnya kepada saya dan saudara tidak berubah. Segala sesuatu akan berubah sepanjang hidup kita. Tidak ada yang mundur, tidak ada terpengaruh atau terkontaminasi dengan hal-hal dunia. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Ia telah mengasihi saya dan saudara. Kasih yang begitu indah, kasih yang sejati, yang tidak pernah mempertanyakan kamu kemana, kamu ngapain, kamu buat apa, kamu kenapa begini. Saat manusia pun memprovokasi kita tetap berdiri di jalurnya Allah, karena kita tahu Allah mengasihi kita. Kita tetap mengasihi Allah, sama seperti Allah mengasihi kita. Hari-hari ini sedang marah anak-anak Tuhan maupun hamba Tuhan saling menuding, saling menyalahkan si A begini, si B, si C. Memang kasih mulai memudar di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah berdiri teguh, berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Allah mengasihi kita dan kasihnya tidak pernah berubah, apapun status kita, apapun keadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Allah tidak pernah memilih-milih, oh yang melayani kasihnya 100%, dan yang hanya duduk mendengarkan, yang hanya duduk memuji Tuhan, dia 25%. Dan tidak seperti manusia yang mengkotak-kotakan, saya cinta 100% ke kamu, saya cinta 50% ke kamu, dan 25% ke kamu. Allah tidak seperti itu. Kasihnya sama, tidak setia maupun tidak setia, kasih Allah tidak pernah berubah. Amin. Kita melayani ataupun tidak melayani, kasih Allah pun tidak pernah berubah. Dia tidak pernah memberi syarat kepada kita. Dia selalu memberikan kita free will, kebebasan penuh untuk merespon kasihnya. Tentunya bagi setiap kita yang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Firman Tuhan katakan, jerilah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Yang merespon dan yang tidak merespon kasih Allah yang telah diberikan kepada kita tetap akan mendapatkan upah. Benar? Entah upah itu dalam bentuk apa, tetapi kita sama-sama meyakini apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, kita semua pasti akan mendapatkan upah yang sesuai. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang adil dalam setiap kehidupan umat manusia. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya saya dan saudara berada di tempat ini, karena kita pun mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih melayani, kita masih merespon setiap kebaikan Tuhan karena kasih kita kepada Dia. Saudara, kelahiran Yesus adalah pernyataan besarnya kasih Allah pada dunia, yang sudah seharusnya merupakan
itulah sebabnya hanya pada bulan-bulan berkelut itu akan terdengar lonceng-lonceng Natal. Itu tanda bahwa kita meresponi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, termasuk saya dan saudara. Maka hari ini, jika kehidupan kita masih seperti bunglon, mari miliki kehidupan kekristenan yang dipenuhi dengan kasih. Jadi pribadi yang hidup dalam cinta dan kasih, dan wartakan kasih itu di dalam kehidupan kita terlebih dahulu, kemudian kehidupan keluarga kita, kehidupan saudara-saudara kita, baru kepada kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih itu bukan hanya dilewatkan begitu saja. Kasih itu bukan saja didengungkan melalui pujian. Bahkan kasih itu tidak cukup diperkatakan saja, tetapi kasih itu adalah aplikasi. Kasih itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Seperti Yesus yang memberikan kasihnya bukan hanya sebuah janji, tetapi benar-benar Dia berikan kasih yang tulus. Dia berikan nyawanya untuk kita, agar kita tahu bentuk kasih yang sesungguhnya. Itu adalah anugerah yang terindah yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Maka responi kasih itu, dan jangan sia-siakan kasih yang Allah berikan bagi saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di dalam kasih tidak ada permusuhan. Amin. Di dalam kasih tidak ada keegoisan. Di dalam kasih tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Di dalam kasih tidak ada pertengkaran. Di dalam kasih tidak ada sakit hati. Tetapi janganlah hanya ketika kita menyambut hari-hari Natal, hari-hari besar, maka kasih itu kita proklamirkan. Tetapi biarlah setiap hari dalam hidup kita proklamirkan kasih itu menjadi tindakan yang nyata karena Allah mengasihi kita. Saudara, engkau tidak perlu berteriak kalau engkau baik. Amin. Meskipun orang-orang tidak menghargaimu, tetapi tetaplah hidup di dalam kasih. Amin. Ada sebuah kata yang enak didengar. Sebuah kalimat yang berkata begini: orang yang mengasihimu tidak akan mempedulikan siapa dirimu, meskipun engkau tidak berkata apapun tentang dirimu. Tetapi orang yang membencimu pun tidak akan mempercayaimu ketika kau menjelaskan siapa kau dan bentuk kasih serta cinta yang kau berikan kepada mereka. Dunia tidak butuh penjelasan tentang siapa diri kita, tetapi dunia butuh Yesus yang adalah sumber kasih yang menerangi kehidupan kita. Dan marilah kita aplikasikan kasih itu. Bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita baca, tetapi marilah kita responi kasih itu. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya, dan saya percaya kita memutuskan untuk menerima kasih itu dari Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita mau hidup dalam kasih, karena Allah yang begitu mengasihi kita. Mari sama-sama kita merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita, dan mari bersama-sama kita bersyukur, memuliakan Tuhan, dan merayakan kasih itu di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita melewati bulan Desember dengan hidup dalam kasih, saling mengampuni, saling memaafkan, saling merangkul satu dengan yang lain. Seperti Tuhan yang tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kita, biarlah kita juga seperti itu. Jangan pernah menghitung kesalahan orang lain, tetapi hitunglah kesalahan kita, agar hidup kita senantiasa dari waktu ke waktu diperbaharui. Amin.